bersyukur hari ini karena kita dapat berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Udah gak sabar kan? Yuk kita langsung mulai aja. Bangkit berdiri, kita menari untuk Tuhan. Yeay! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, answer. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kamira. Wah, kakak bersyukur banget ya, gak kerasa kita udah masuk bulan yang baru, yaitu bulan November di tahun 2021. Yeay! Nah, memasuki bulan November dan sebentar lagi kita akan menyambut apa ya adik-adik? Biasanya akhir tahun. Yes, betul banget. Kita udah dekat dengan bulan Desember. Itu artinya kita akan ada perayaan Natal adik-adik. Wah, pasti udah gak sabar nih. Kita semuanya bakal memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal. Kebetulan banget ya tema kita di bulan November sampai Desember ini adik-adik, yaitu When Jesus was a kid and he grows up. Yang artinya kita akan belajar dari sosok Tuhan Yesus saat ia masih anak-anak sampai ia tumbuh besar dan melakukan pelayanannya untuk memuliakan nama Bapa di surga. Nah, bulan lalu kita udah belajar bagaimana punya hati yang gak egois untuk mengasihi orang lain. Karena itulah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Kakak berharap kita gak pernah lupa ya untuk mempraktikannya di rumah. Oke adik-adik, nah sebelum kakak memulai hari ini, kakak mau kita duduk yang manis ya. Kita berdoa bersama. Mari adik-adik, ikat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu agar setiap kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kisah pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus saat masih kecil. Yang mana adik-adik, Tuhan Yesus itu nggak insecure loh. Nah, siapa yang tahu artinya insecure? Mungkin ada beberapa yang tahu dan juga ada beberapa yang enggak ya adik-adik ya. Nah, kakak akan kasih tahu insecure itu apa ya adik-adik ya. Insecure itu artinya adik-adik merasa tidak percaya diri, suka membandingkan orang lain, dan juga merasa nggak mampu melakukan sesuatu. Jadi kita cenderung malu nih adik-adik. Nah contohnya mungkin adik-adik bisa merasa waktu ditunjuk jadi pemimpin atau dikasih tanggung jawab sama papa mama atau guru di sekolah, adik-adik merasa seketika itu aku nggak bisa melakukannya, aku kan nggak pandai, atau mungkin ada yang lebih bagus daripada aku. Nah, mungkin kita bisa ganti nih kata insecure jadi malu-malu. Ya, jadi lebih cocok nih adik-adik. Seringkali waktu kita menghadapi perasaan seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita bisa jadi nggak mau ditunjuk, kita menyerah, atau bisa aja kita nggak memberikan yang terbaik akan tugas yang diberikan kepada kita adik-adik. Padahal bisa jadi ya, yang kita lihat itu adalah sebagai kesempatan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah Tuhan Yesus yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dituliskan dalam Alkitab nih adik-adik.
Nah, usia Tuhan Yesus pada saat itu usianya 12 tahun. Wah, kalau di umur sekarang berarti seperti kelas 6 SD ya, udah menginjak usia remaja atau teens. Nah, baru lulus kakak kalau adik-adik. Nah, mau masuk ke SMP. Nah, tiap tahun itu ada yang namanya perayaan Paskah. Kalau zaman dulu itu orang merayakan Paskah, caranya mereka harus pergi ke kota Yerusalem. Biasanya mereka merayakannya dengan makan malam bersama dan ada banyak kegiatan lain yang sangat meriah di hari Paskah raya tersebut. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem seperti kebanyakan orang pada umumnya untuk merayakan Paskah. Sehabis hari-hari perayaan itu, saat mereka berjalan pulang, Tuhan Yesus itu tinggal sendirian di Yerusalem. Sedangkan orang tuanya nggak tahu kalau ternyata Tuhan Yesus masih ada di Yerusalem. Soalnya kan ada banyak orang yang berjalan balik sama mereka juga. Jadi dikirain orang tuanya Tuhan Yesus ada di antara orang-orang yang bareng pulang balik dari Yerusalem bersama mereka. Nah, perjalanan dari Yerusalem ke tempat tinggal mereka itu, kalau zaman dahulu itu kan harus jalan kaki adik-adik, nggak ada kendaraan. Nah, jadi itu butuh waktu beberapa hari. Jadi setelah sehari mereka balik dari Yerusalem, orang tua Tuhan Yesus baru sadar, di antara gerombolan keluarga yang tadi jalan sama mereka, Tuhan Yesus nggak ada. Akhirnya mereka mau nggak mau balik lagi ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus adik-adik. Nah, selama 3 hari dicariin, ketemulah di Bait Allah. Ternyata di sana Tuhan Yesus sedang duduk di tengah-tengah pemimpin-pemimpin agama atau ahli agama yang ada di Bait Allah. Sedang diskusi dan belajar sambil bertanya kepada mereka. Nah, terus semua orang yang mendengarkan Tuhan Yesus itu berdiskusi, bertanya, sampai semua orang yang ada di situ itu kagum sama Tuhan Yesus. Karena mereka berpikir, wah, anak ini kok pinter banget ya, cerdas sekali. Nah, itulah adik-adik ceritanya Tuhan Yesus pada saat berusia 12 tahun dalam Bait Allah. Nah, adik-adik, waktu dengar kisah Tuhan Yesus ini, apa yang kalian pikirkan? Bisa aja ya kita pikir, wah Tuhan Yesus gimana sih, kok bikin repot orang tuanya ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas adik-adik. Nah, dari kisah tadi kita fokuskan dulu ya sama bagian di mana Tuhan Yesus itu yang sangat masih muda. 12 tahun loh adik-adik. Mungkin ada yang adik-adik seusia itu ya, udah berani berdiskusi sama orang-orang yang tadi dibilang sangat ahli dan jago banget baca firman di Bait Allah. Wah, bayangin ya adik-adik, diskusi mungkin sama pendeta-pendeta gitu di gereja. Dari kisah itu kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan Yesus itu suka banget mendengarkan dan dia suka juga ngomongin pendapatnya. Bahkan di situ dia juga dituliskan dia juga suka bertanya. Wow, hebat ya. Jawaban yang dia berikan saat berdiskusi dengan para ahli itu juga bagus banget. Sampai para ahli itu juga kagum dan mengakui kecerdasan Tuhan Yesus. Kira-kira nih adik-adik, apa sih yang kita belajar dari kisah Tuhan Yesus hari ini? Sesuai dengan judul hari ini adik-adik ya, Jesus is not insecure. Yesus bukanlah sosok yang pemalu, jadi nggak bisa apa-apa dan diam aja. Tapi justru kita bisa belajar dari keberanian Tuhan Yesus yang percaya diri. Dia mau mencoba untuk berdiskusi, menjawab, dan bahkan bertanya. Kakak yakin banget kita bisa belajar dari sikap Tuhan Yesus ini. Kalau kita merasa nggak bisa, kita boleh kok bertanya seperti halnya Tuhan Yesus. Nggak mikir kalau orang lain bakal berpikir kalau kita itu kurang pinter. Tapi fokus kita adalah punya hati yang mau belajar. Jadinya kita nanya dan jawab. Hari ini kakak pingin adik-adik tuh belajar untuk yuk mari kita tiru sikap Tuhan Yesus ini yang gak malu-malu. Dan berani bertanya, ambil tanggung jawab dan sebagainya. Contohnya, adik-adik bisa mulai dengan hal-hal kecil dulu. Gak usah sama persis kayak yang Tuhan Yesus, tapi adik-adik bisa mulai jadi orang yang gak malu-malu. Saat misalkan adik-adik melakukan tanggung jawab adik-adik, yaitu melakukan pekerjaan rumah atau PR dan juga belajar. Nah adik-adik ngerjain PR dan belajar dengan baik gak? Lalu waktu ada yang gak ngerti di pelajaran, adik-adik tanya gak gurunya sampai adik-adik ngerti beneran? Atau adik-adik gak malu-malu kan kalau misalnya gak ngerti dan nanya sama teman-teman adik-adik? Nah, hal-hal kecil seperti itu kalau adik-adik terus latihan,
kalian bisa jadi sosok yang seperti Tuhan Yesus yang gak malu-malu, karena kakak yakin adik-adik pasti bisa. Oke adik-adik, itu adalah akhir cerita dari Kamira hari ini. Kakak senang banget bisa bagikan ini sama kalian. Terus semangat dan jangan malu-malu ya. Dadah insecure. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap semangat ya. Bye-bye. He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. Our God who sits on the throne, He will reign forevermore, and His kingdom will never end. Come on, let's worship the Lord. Every tribe confessing He's King as we worship the name of Jesus. We will lift up our hands. We will rise and take a stand, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. And His kingdom shall reign forever. Jesus reigns, and His kingdom shall reign forever. Jesus reigns. 'Cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. 'Cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than Hai adik-adik yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di penghujung acara dan sebentar lagi kita akan menutup ibadah KKK online. Nah, kakak ingin mengingatkan nih ya, tadi kita udah belajar tentang Jesus is not insecure. Bagaimana kita belajar dari sikap Tuhan sewaktu dia usia muda, dia berani banget adik-adik, nggak malu-malu untuk dia bisa berdiskusi, berpendapat, bertanya-tanya, dan juga bahkan menjawab soal isi daripada firman Tuhan dengan orang-orang yang ada di banyak hal. Adik-adik, kita ingin menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ini, dan sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami selanjutnya. Bantu untuk kita bisa bertumbuh menjadi seorang anak yang benar-benar tidak malu-malu, karena kami telah belajar bagaimana Engkau sewaktu kecil juga punya keberanian untuk berhadapan dan juga berdiskusi bersama dengan orang-orang lain. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Adik-adik, selamat hari Sabtu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.